Ambur bokso Atsawitur warenyem Borgu dewa sidiamahi Ayonah porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam Sekolang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Ampapuham apa sambawa Rahimam pundaria kaksit Sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam Om santi
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Arsitektur tradisional Bali kian tergerus, restorasi jadi solusi. Bangunan tak aman, 165 siswa SDN 1 Anturan direlokasi. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, keberadaan bangunan berarsitektur tradisional Bali dinilai semakin tergerus oleh pesatnya pembangunan gedung modern di berbagai wilayah. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran memudarnya identitas budaya Bali, meski Bali telah memiliki regulasi yang mengatur arsitektur bangunan. Tokoh masyarakat yang juga pemerhati tata ruang Bali, Inyoman Tirtawan, menilai implementasi peraturan daerah Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2005 tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung di Bali masih belum berjalan optimal. Menurutnya semakin banyak bangunan modern, termasuk toko jejaring dan pusat perbelanjaan, yang dibangun tanpa mengedepankan unsur arsitektur khas Bali, sehingga karakter daerah perlahan memudar. Ia menjelaskan keberadaan bangunan modern bukanlah persoalan, selama tetap memadukan unsur arsitektur tradisional Bali. Perda tersebut sejak awal disusun tidak hanya untuk menjaga identitas budaya, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan, diantaranya melalui penggunaan material bangunan yang sesuai dengan karakter Bali. Ia mendorong pihak terkait untuk melakukan penataan ulang atau restorasi terhadap bangunan-bangunan yang telah berdiri. Ciri khas arsitektur bangunan Bali sudah sangat tergerus. Dengan munculnya banyak bangunan-bangunan modern, toko-toko modern, toko jejaring seperti Indomart, Alfamart, dan mart-mart lainnya. Bukan berarti kita menolak adanya bangunan modern, tapi harus dikombinasikan, jangan meninggalkan ciri khas Bali. Ya, bahkan kita ketahui dari dulu perda itu dibuat betul-betul ramah lingkungan. Atap bangunan harus memakai genteng, menghilangkan yang namanya global warming, ya, pemanasan global juga. Namun sekarang hampir semua bangunan kan atapnya dari seng ataupun plat-plat yang membuat Bali semakin panas. Dan juga ciri khas Bali betul-betul terkikis, hampir habis lah. Di pinggir jalan semua berjajar toko-toko modern, dan ciri khas Bali betul-betul hilang. Jadi untuk itu saya ingin bagaimana Dinas Perizinan dan Komisi 1 DPR Provinsi Bali agar merestorasi lah bangunan-bangunan ataupun mart-mart yang kadung berdiri harus diisi ornamen Bali, ya, masih ada waktu itu. Karena kalau kita ketahui yang namanya korupsi itu bukan serta-merta langsung dengan uang, mulai dengan rusaknya hukum, rusaknya sistem, itu kan menimbulkan kerugian materi. Nah, korupsi itu kan bahasanya kom and ram, bahasa Yunani. Kom bersama-sama, ram merusak. Jadi merusak bersama-sama sehingga terjadilah kerugian materi. Nah, contoh, dengan hilangnya ciri khas Bali, maka kemungkinan besar berkurangnya daya tarik Bali, sehingga keuangan Bali berkurang, devisa Bali berkurang. Jadi kembali lagi saya ingin semua bupati wali kota melalui dinas perizinan dan DPR-DPR yang ada di tiap kabupaten agar merestorasi, ya, menata ulang bangunan yang sudah ada itu dibuatkan ornamen Bali biar betul-betul kembali keaslian Bali, ciri khas Bali terbentuk dan menjadi vibrasi yang lebih bagus ketimbang yang sekarang ini. Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2005 sendiri mengatur persyaratan arsitektur bangunan gedung di Pulau Bali sebagai upaya melestarikan identitas budaya daerah. Melalui regulasi tersebut,
bangunan gedung di Bali diwajibkan menerapkan corak arsitektur tradisional Bali agar karakter dan jati diri Pulau Dewata tetap terjaga di tengah pesatnya pembangunan. Yana, Bali TV. Pemerintah akan melakukan relokasi terhadap kapal-kapal ikan di sekitar kawasan Pelabuhan Benoa. Hal ini dilakukan untuk pengembangan marina yang berpotensi mampu menampung hingga 188 kapal yak dengan berbagai ukuran termasuk super yak dan mega yak. Menurut Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat meninjau Bali Maritime Tourism Hub di Benoa, mengatakan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan tentu salah satu yang paling strategis adalah Bali. Kawasan Pelabuhan Benoa dinilai sangat strategis bagi pengembangan pariwisata di Bali. Di lokasi BMTH, saat ini tengah dibangun dan dikembangkan sebuah kawasan fasilitas serta ekosistem untuk mendukung wisata bahari. Salah satu yang harus dilakukan adalah relokasi dan penataan kapal-kapal perikanan. Nantinya akan diarahkan ke pelabuhan pengembangan yang menjadi bagian dari tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Dengan demikian, kawasan BMTH dapat difokuskan untuk pengembangan marina yang potensinya mampu menampung hingga 188 kapal yacht dengan berbagai ukuran, termasuk super yacht dan mega yacht. Selain itu, akan dikembangkan fasilitas tambat bagi kapal-kapal pesiar cruise ship berkapasitas hingga 5 kapal besar. Hal ini diharapkan dapat mendatangkan semakin banyak wisatawan dari berbagai negara. Wisatawan mancanegara juga senantiasa meletakkan Bali sebagai destinasi yang harus dikunjungi, paling tidak sekali dalam seumur hidupnya. Jadi Bali kita harapkan dapat terus menjadi destinasi pariwisata berkelas dunia. Dan salah satu upaya untuk mengembangkan potensi Bali tadi melalui pengembangan pelabuhan Benoa. Salah satu yang harus dilakukan adalah relokasi dan penataan kapal-kapal perikanan yang ada di sebelah sana, nanti diarahkan ke pelabuhan Pangembangan. Dan ketika ini bisa difokuskan pada pengembangan marina, tadi potensinya adalah bisa untuk tambat 188 kapal yacht dengan berbagai skala termasuk yang super dan mega yacht, ukuran maupun klasifikasinya. Ditambahkan, Agus Harimurti Yudhoyono direncanakan pada akhir tahun 2028, kawasan ini sudah dapat beroperasi secara penuh. Penataan akan terus dilakukan secara profesional dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan. Reswantara dan Angkat Wirawan, Bali TV. Fakultas Sastra Universitas Warmadewa berkolaborasi dengan Politeknik Negeri Jakarta PNJ menggelar The 5th ISOBIS Pro Interpreting and Professional Communication in the Digital and Industrial Era 2026. Seminar internasional ini membahas tantangan dan peluang akan hadirnya kecerdasan buatan atau AI di bidang penerjemahan bahasa asing. Seminar internasional digelar Gedung Asna Dewi Hall, Gedung G2, Fakultas Teknik Universitas Warmadewa pada Rabu 22 Juni 2026. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Warmadewa dan turut dihadiri Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Dekan Fakultas Sastra, mahasiswa, para profesional, dan undangan lainnya secara daring dan luring. Seminar internasional ini wujud nyata kerjasama UNWAR dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri untuk mewujudkan visi UNWAR menuju ranking internasional. Ketua Yayasan Sri Kesari Warmadewa Profesor Anak Agung Gede Oka Wisnumurti mengatakan, seminar internasional ini memiliki manfaat strategis di era digital ini. Seminar ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa menghadapi perkembangan kecerdasan buatan atau AI di bidang penerjemahan bahasa asing. Saya pikir materi ini akan sangat bermanfaat, utamanya di dunia digital dan dunia industri, baik bagi mahasiswa maupun masyarakat umum. Karena bagaimanapun perkembangan dunia digital yang begitu sangat masif dan bagaimana industri ini bisa memanfaatkan perkembangan AI yang begitu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, ini perlu diberikan pemahaman yang lebih komprehensif.
Sementara Rektor Unwar Profesor Suronayo Pandit dan Fariska Humolungo selaku Kaprodi Bahasa Inggris PNJ sepakat kolaborasi internasional ini bisa membawa dampak positif terhadap kedua institusi termasuk untuk mahasiswa. Ia menambahkan, transformasi digital telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan. Perkembangan AI khususnya mesin penerjemah dan speak recognition telah mereduksi profesi penerjemah. Melalui seminar ini diharapkan para peserta mendapat tambahan wawasan dan bisa menggunakan AI dengan bijak. Tentunya dengan adanya MOA akan ditindaklanjuti dengan MOU antar institusi. Tentu Warmadewa sesuai dengan visi misinya setelah terakreditasi unggul akan berada di pelampuan berupa internasional, sehingga ini agenda yang sangat penting, yang sangat akan membawa dampak yang luar biasa terhadap kemajuan institusi, kemajuan Fakultas Sastra Prodi Sastra Inggris. Hadirnya AI ini kita tahu bersama AI itu bisa melakukan segala cara, bisa menerjemahkan juga bisa menjurubahasakan, tapi tetap butuh pendampingan dari human translators. Jadi konferensi ini tetap dipandang penting untuk keilmuan, untuk perkembangan keilmuan translation studies itu sendiri di bidang bahasa Inggris. Panitia menghadirkan 5 pembicara kunci dalam seminar internasional ini. Salah satunya yakni Profesor Alexandra Ludwig dari Universitas Western Australia. Riase dan Mastike, Bali TV. Bangunan tak aman, 165 siswa SDN 1 Anturan direlokasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru, hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white kopi nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white kopi kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, sebanyak 165 siswa SDN 1 Anturan, Kecamatan Buleleng terpaksa menjalani kegiatan belajar mengajar di SDN 3 Anturan setelah atap ruang kelas 6 ambruk akibat kondisi bangunan yang sudah lapuk. Relokasi sementara dilakukan demi menjamin keselamatan seluruh siswa. Kerusakan terjadi pada akhir Juni saat masa libur sekolah. Meski hanya satu ruang kelas yang ambruk, konstruksi atap yang menyatu dengan bangunan lain membuat seluruh gedung dinilai tidak aman digunakan. Mulai Selasa 21 Juni, seluruh siswa SD Negeri 1 Anturan dipindahkan
ke SD Negeri 3 Anturan yang berjarak sekitar 500 meter. Kegiatan belajar dilakukan dengan sistem 2 shift. Sementara pelayanan administrasi sekolah tetap berlangsung di SD Negeri 1 Anturan. Kepala Distrik Bora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan, relokasi dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan siswa. Bangunan SD Negeri 1 Anturan sebelumnya telah diusulkan untuk direvitalisasi, namun hingga kini belum masuk dalam daftar prioritas pemerintah pusat. Yasri Yuli, Bali TV. Penyidik Satreskrim Polresta Denpasar mulai melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu yang dilaporkan dugaan menggelapkan asal-usul anak oleh suaminya sendiri. Dalam kasus ini, selain memeriksa sang ibu, polisi sebelumnya telah meminta keterangan dari pelapor dan 6 saksi. Pemeriksaan terhadap seorang ibu yang berinisial KC dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu Igede Adi Saputrajaya saat ditemui tim liputan. Menurutnya, perkembangan kasus dugaan menggelapkan asal-usul anak dengan laporan seorang suami terhadap istrinya ini telah masuk dalam tahap pemeriksaan saksi dan terlapor. Untuk saat ini, penyidik telah meminta keterangan dari pelapor, saksi, serta terlapor sendiri. Terhadap penanganan kasus ini akan dilakukan secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Membenarkan adanya laporan tersebut dan dalam hal ini tugas penyidik ya Polresta Denpasar sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama terkait dengan melakukan interogasi yang di dalam hal ini yang dimana sebagai pengadu inisial RSL itu tanggal 23 Maret dan pada tanggal bulan April 2026 itu ada pemberian saksi juga dan kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap terlapor yang dimana dalam hal ini terlapor adalah istrinya ya. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli pidana terkait dengan dokumen-dokumen yang memang dalam hal ini akan disampaikan atau untuk pembuktian terkait dengan asal-usul data anak tersebut. Sementara itu, perhati perempuan yang juga kuasa hukum KC, Siti Sapura alias Ipung, berharap kasus ini dihentikan karena tidak ada dasar hukumnya. Menurutnya, laporan ini sangat terkesan dipaksakan untuk memenuhi unsur-unsur pasal 401 KUHP karena diketahui anak yang dilahirkan oleh KC sampai saat ini belum mempunyai akte kelahiran anak. Hal itu menjadi pertanyaan besar, di mana penggelapan asal-usul anak atau orang yang dituduhkan. Ya kami hanya mengharap sekarang ini, kalau bisa ya, hentikan ini gitu. Nggak ada buktinya di sini kalau kita ngomong pasal gitu. Pasal 401 menggelapkan asal-usul orang. Asal-usul orang siapa sih yang digelapkan sama klien saya? Gitu. Dasar hukum dari pasal 401 penggelapan asal-usul orang adalah akte kelahiran anak. Akte kelahiran anak lo nggak ada gitu loh. Siapa yang disembunyikan identitasnya? Ini loh yang saya tanya. Saya sakit hati sih, sedih. Apalagi iya, terus itu saya sampai melibatkan orang tua saya. Saya kasihan jadinya sampai ibu saya cuma karena jadi penjamin dan jadinya dilaporin. Saya sedih banget. Raiswantara, Bali TV. TPS 3R Bumi Resik Asri, Desa Adat Sempidi Badung, disegel oleh karyawannya. Penyegelan ini sebagai bentuk protes karena gaji pegawai tidak dibayar hampir 3 bulan. Seperti inilah suasana TPS 3R Bumi Resik Asri Kelurahan Sempidi yang tidak lagi beroperasi. Sampah tampak menggunung di semua areal TPS 3R. Pengawas TPS 3R Bumi Resik Asri Desa Adat Sempidi, Gusti Ngurah Martapan, yang ditemui tim Bali TV di lokasi pada Rabu 22 Juni 2026 mengatakan, pasca penyegelan tidak ada lagi aktivitas pengelolaan sampah. Pegawai tidak ada yang bekerja karena mereka tidak digaji hampir 3 bulan dari bulan Mei 2026. Ia memaklumi sikap karyawan tersebut karena terkait dengan kebutuhan hidup seseorang. Terkait kondisi ini, ia menjelaskan bahwa telah ada pertemuan antara Desa Adat Sempidi, pihak pengelola dari Hijautex, dan pemerintah Kabupaten Badung yakni DLHK. Namun pihaknya belum mengetahui hasil dari rapat tersebut.
Sebagai solusi jangka pendek atas tidak beroperasinya TPS 3R dan masyarakat tetap menghasilkan sampah tiap hari, pihak desa adat telah mengeluarkan surat edaran untuk masyarakat Sempidi untuk sementara waktu tidak mengeluarkan sampah. Sementara sampah-sampah yang ada di jalur utama akan diangkut oleh pihak DLHK. Kewenangan kan ini masih dikelola oleh pihak swasta kan, dan pihak ketiga. Berarti masih menerima aja Pak ya? Nah, untuk keputusan kemarin, hari ini kita tidak menerima sampah lagi. Kita tidak melakukan pemungutan di masyarakat. Sampai kapan itu Pak tidak dipungut? Ya, besok kan ada pengurangan. Mungkin besok diambil di masyarakat langsung dibawa ke yang sampah organiknya. Tidak beroperasinya TPS 3R ini juga mendapat perhatian dari Bupati Badung Wayan Adi Arnawo. Ia mengatakan tidak bisa melakukan intervensi karena Desa Adat Sempidi dan pengelola Hijautex telah terikat kerjasama. Bupati menyatakan masih menunggu kesepakatan kedua belah pihak. Ya, saya minta perintahkan, satu, agar memastikan dulu kepada Desa Adat atas kerjasama ini, biar tidak terjadi overlap terkait dengan penanganan sampah di Sempidi. Pastikan dulu apakah akan dilanjutkan atau memang akan di-cut, akan diselesaikan sampai segitu. Nah, kedua, kalau seandainya memang seperti itu, dia harus segera, ya mohon maaf bukan berarti birokrasi, tapi kan memang itu tata kelola administrasi. Dia harus menyampaikan secara formal kepada kami pemerintah terhadap keberadaan daripada penanganan sampah yang ada kendala. Dan dari langkah itu, pun walaupun belum saya dapat surat, saya sudah mengambil langkah dalam rangka kita untuk menjaga kebersihan lingkungan kita, sudah menangkap, tapi yang sifatnya permanen, formal nanti, tentu saya harapkan surat dari Desa Adat. Meski tidak beroperasi, beberapa karyawan tetap tampak bekerja memilah sampah plastik dan juga organik. Riase, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pemilahan sampah berbasis sumber bentuk karakter peduli lingkungan siswa. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat laju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luar white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil Pemirsa, pemilahan sampah berbasis sumber tidak hanya menjadi upaya menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga menjadi sarana membentuk karakter peduli lingkungan, tanggung jawab, dan kedisiplinan siswa sejak dini. Sejumlah sekolah di Kota Denpasar menjadikan kebiasaan memilah sampah sebagai bagian dari pendidikan karakter sekaligus mendukung program pemerintah dalam pengelolaan sampah.
Sejumlah sekolah di Kota Denpasar telah menerapkan pemilahan sampah berbasis sumber sebagai bagian dari budaya di lingkungan pendidikan. Upaya tersebut sejalan dengan program pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat penanggulangan permasalahan sampah melalui pengelolaan sampah dari sumbernya, sekaligus menanamkan karakter peduli lingkungan dan tanggung jawab kepada siswa sejak dini. Kepala SMK PGRI 4 Denpasar, Iketut Suwaryo, mewajibkan seluruh siswa melakukan pemilahan sampah organik dan non-organik setiap hari di lingkungan sekolah. Ia mengatakan pihak sekolah telah menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik, sehingga sejak awal sampah sudah dipilah sebelum diolah. Kebiasaan memilah sampah juga menjadi bagian dari strategi peningkatan mutu sekolah, yang dimana kebersihan lingkungan dinilai memiliki keterkaitan erat dengan citra pariwisata Bali. Sehingga pembentukan karakter peduli lingkungan perlu dimulai sejak siswa berada di bangku sekolah. Untuk mendukung daripada program pemerintah Kota Denpasar, kita di sini tetap juga mewajibkan anak-anak memilah sampah, di mana Kota Denpasar yang notabene adalah kota pariwisata di Bali. Nah, kita mendukung program pemerintah dengan memilah sampah, di mana yang kita sudah siapkan tempat sampah itu yang organik dan non-organik, sehingga begitu sorenya sudah didapatkan yang sampah yang sudah terpilah. Sementara itu, Kepala SMP PGRI 8 Denpasar, Iketut Gede Adi Trisna Sugaro, mengatakan budaya pemilahan sampah telah diterapkan di SMP PGRI 8 Denpasar selama 10 tahun, jauh sebelum pemerintah menggalakkan gerakan penanganan sampah berbasis sumber. Di Griasta, penanganan dan pemilihan sampah menjadi bagian dari penerapan ajaran Trihita Karana, terutama di pelemahan, yaitu kita menjaga keharmonisan antara manusia dan lingkungan, di mana sampah organik kita masukkan ke dalam tebing modern, dan tentu tujuannya agar terurai secara alami dan tidak membebani sampah di tempat pembuangan akhir. Sementara itu, sampah plastik kita pilah yang dikoordinir oleh pengurus OSIS dan telah dipilah dengan disetorkan ke Kelurahan Ubung melalui program swakelola sampah, dan di mana dana yang diperoleh dalam penjualan sampah plastik tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan OSIS. Dan ini tentu mencerminkan nilai Paunan, yaitu membangun rasa kebersamaan, tanggung jawab, dan kepedulian antara sesama warga sekolah. Dan melalui program ini, Griasta tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, tapi juga menanamkan nilai pendidikan karakter kepada siswa agar memiliki kepedulian, tanggung jawab, dan kesadaran bahwa menjaga lingkungan atau alam merupakan salah satu cara bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tentu ini mencerminkan dari nilai parayangan. Melalui pembiasaan memilah dan mengolah sampah sejak dini, diharapkan peserta didik tidak hanya memiliki kepedulian terhadap lingkungan selama berada di sekolah, tetapi juga membawa kebiasaan tersebut ke kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari karakter yang terus melekat hingga dewasa. Bunga Widrayani, Bali TV. Kementerian Kesehatan akan mengintegrasikan layanan screening layanan screening retina bagi penyandang diabetes di puskesmas sebagai upaya mencegah kebutaan akibat retinopati diabetik. Langkah ini dilakukan untuk memperluas deteksi dini komplikasi diabetes yang selama ini masih banyak tidak terdiagnosis. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah tidak hanya berfokus mengendalikan diabetes, tetapi juga mencegah berbagai komplikasi yang timbul dari penyakit tersebut.
Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan yang tersedia sekaligus meningkatkan kesehatan untuk memeriksakan kondisi masa sejak dini. Forum tersebut menjadi momentum peluncuran kolaborasi Kemenkes Universitas Gadjah Mada dan ROS Indonesia melalui konsorsium Diabetic Retinopathy Intiativitas. Kolaborasi ini akan mengembangkan proyek percontohan telepatomologi untuk memperluas screening retinopatik diabetik di fasilitas kesehatan primer. Jadi kita tahu bahwa angka kejadian diabetes di Indonesia terus meningkat. Oleh karena itu pemerintah telah menyediakan pemeriksaan secara gratis untuk masyarakat mengetahui kadar gula darahnya melalui cek kesehatan gratis. Ayo manfaatkan cek kesehatan gratis ini. Lebih baik kita mengetahui di awal daripada kita baru mengetahui kalau kita sudah sakit. Dan jangan lupa salah satu daripada kerusakan akibat gula darah yang selalu tinggi bisa berakibat pada kerusakan mata. Oleh karena itu mereka yang sudah terkena diabetes rutin juga melakukan pemeriksaan. Sampai saat ini masih 1% dari penderita diabetes itu yang melakukan screening pemeriksaan matanya. Padahal kita tahu resiko kebutaan sangat tinggi. Untuk program tersebut didorong dari tingginya jumlah penyandang diabetes di Indonesia. Saat ini Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar kelima di dunia. Diperkirakan sekitar 26 juta penduduk dewasa hidup dengan diabetes, namun baru 15 juta yang berhasil terdiagnosis. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien berisiko mengalami komplikasi termasuk retinopati diabetik tanpa disadari. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, Direktur Utama PT AMGM Sudirman, dan Direktur Utama PT MSI Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa serta suap proyek di lingkungan Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Atas perbuatannya, Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman disangkakan melanggar pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup dari hasil penyelidikan tertutup yang berawal dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Lombok Barat. Taufik menduga Lalu Ahmad Zaini memanfaatkan Sudirman yang merupakan kepercayaan untuk mengendalikan paket-paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sudirman disebut menggunakan CV DKK dengan modus meminjam bendera sejumlah perusahaan agar afiliasi perusahaan tersebut dengan kepala daerah tidak diketahui publik. Melalui skema tersebut, perusahaan-perusahaan yang telah ditentukan diduga memenangkan proyek di Dinas PUPR senilai 17,9 miliar baik melalui tender maupun penunjukan langsung. Penyelidikan tertutup, sehingga kemudian ada peristiwa yang kemudian memicu tertangkap tangan. Nah, disitulah berlaku hukum acara kegiatan peristiwa tertangkap tangan. Bahwa saudara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030 memerintahkan saudara LRI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Penataan Kawasan Permukiman Lombok Barat untuk membantu saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat untuk memperoleh paket proyek pekerjaan di Dinas PUPR Lombok Barat tahun anggaran 2025 sampai 2026. Selanjutnya SUD menggunakan CV DKK atau perusahaan miliknya sebagai full bucket proyek, di mana SUD kemudian meminjam bendera kepada sejumlah penyedia
sehingga nama CV yang bersangkutan tadi tidak tercatat baik secara formil administratif di lingkungan Dinas PUPR Lombok Barat. Jadi ini menggunakan pinjam bendera. Hal tersebut dilakukan SUD agar CV DKK tidak tercapture atau diketahui oleh publik, sehingga ini memang modusnya disengaja untuk menghindari diketahuinya afiliasi-afiliasi perusahaan yang diduga masih ada hubungannya dengan kepala daerah. Dalam kegiatan tangkap tangan pada 20 Juli 2026, KPK mengamankan 19 orang dengan 8 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan. Atas perbuatannya, lalu Ahmad Zaini dan Sudirman disangkakan melanggar pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dari Jakarta, Julius Suhata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Budak Kliwon Pegatwakan momentum penyucian diri umat Hindu. Kami segera kembali dengan informasinya. Kenal Veronica kok Es luar tarik Melaka bikin beta nagih. Biji kopi asli dari es luar hitam baru. Hitam pekat bikin beta gembira tempat melaju. Es luar white coffee nikmat enak bikin nagih kok. Mau luak white coffee kok satukan. Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Yang disampun anak ke alit menekuni metapah kalian kebaos mepandes utawi misangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedura negara Sami seantukan taksu. Pemirsa, Budak Kliwon Pegatwakan merupakan salah satu hari suci yang memiliki makna penting dalam kalender keagamaan umat Hindu, khususnya di Bali. Hari suci ini diperingati sebagai momentum untuk melakukan penyucian diri, baik secara lahir maupun batin, yang biasanya ditandai dengan pencabutan penjor. Pelaksanaan Budak Kliwon Pahang menjadi tanda bahwa galungan sudah selesai dengan mencabut segala bentuk atribut termasuk penjor, tamiang, kolom, hiasan penjor dibakar dan dimasukkan dalam bungkak nyuh atau kelapa muda dan ditanam di belakang pelinggih rong 3. Ketika Budak Kliwon Pahang sudah dilaksanakan, maka penjor-penjor yang terpasang itu kemudian akan diturunkan.
Tidak hanya itu, penjor-penjor yang sudah diturunkan juga bakal dibakar. Setelah dibakar, masyarakat Bali biasanya didorong untuk menanam abu sisa pembakaran penjor di dalam rumah dengan disertai canang sari. Hal yang bermakna umat Hindu memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa agar diberkati kesuburan. Secara etimologis, Buduk Kliwon Pegat Wakan jatuh pada pertemuan hari Buddha atau Rabu dengan wewaran Kliwon dan Wuku Pegat Wakan. Kombinasi ini diyakini memiliki kekuatan spiritual yang besar sehingga dimanfaatkan oleh umat Hindu untuk melaksanakan berbagai ritual keagamaan yang bertujuan membersihkan unsur-unsur negatif dalam diri dan lingkungan sekitar. Agus Sudiatmike, Bali TV. Di tengah masyarakat Bali yang semangat menjaga nilai luhur budaya, upacara Pitrayatnya menjadi momen istimewa yang tak sekadar ibadah, melainkan juga merajut erat kebersamaan dan jiwa gotong royong warga. Kebersamaan inilah yang dirasakan saat upacara Pitrayatnya di Banjar Yehpo, Desa Manggis, Karangasem. Selasa 21 Juli 2026, warga desa adat Yehpo, Manggis, Karangasem berkumpul bersama di pusat desa untuk melaksanakan rangkaian upacara Pitrayatnya yang dilaksanakan oleh Pasementonan Dadia Kalanganyar. Tepat saat matahari berada di puncaknya, sekitar pukul 12 siang, prosesi puncak dimulai. Sawo yang diupacarai secara hikmat dinaikkan ke atas badai. Tak lama berselang, suara gamelan Belaganjur mulai bersautan memecah kesunyian. Irama yang dinamis dan penuh semangat itu bukan hanya menghidupkan suasana, melainkan menjadi penguat tekad kebersamaan seluruh warga yang hadir. Momen yang paling ditunggu pun tiba. Puluhan kaum pria bersiap, lalu secara serentak mengusung badai berjalan menuju lokasi kremasi. Langkah mereka tegap dan selaras, bukti nyata kekuatan gotong royong yang tak tergoyahkan. Sementara itu para kaum perempuan juga tak kalah berperan penting. Dengan teliti dan penuh hikmat, mereka membawa segala sarana upacara yang dibutuhkan untuk kelancaran seluruh prosesi upacara. Bagi Pasemetonan Dadia Kalanganyar, upacara Pitrayatnya ini bukan hanya kewajiban agama untuk menghormati leluhur. Lebih dari itu, momen ini menjadi wadah untuk memperkuat tali persaudaraan, menjaga kesatuan, dan mewariskan semangat saling bantu antar sesama yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Bali. Nilai gotong royong yang terjaga baik inilah yang membuat setiap tradisi di Bali tetap hidup dan bermakna dari generasi ke generasi. Selain itu, Pitrayatnya dimaknai sebagai persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada roh leluhur dan orang tua. Makna utamanya adalah sebagai wujud bakti, penghormatan, dan pembayaran utang budi atau pitrarana kepada orang tua dan leluhur yang telah berjasa melahirkan, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Puan Maharani soroti keterlibatan TNI Polri dalam pengawasan pajak. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral.
budi pa pagketing suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane kadua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawin mari urana dinemati dikembalikan padanya lalu dan deweka teleponnya nadi seru bilang wai gaib di semangat meguli kota Paris adot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pelibatan unsur TNI Polri dalam pengawasan pajak tidak mengikis kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan kesadaran wajib pajak yang sudah terbangun secara mandiri jangan sampai luntur akibat kesan adanya paksaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani menanggapi pelibatan unsur TNI, yakni Bintara Pembina Desa atau Babinsa dalam mengawasi pajak masyarakat. Puan pun mengingatkan jangan sampai pelibatan unsur militer dalam pengawasan pajak malah menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan DPR melalui komisi terkait akan meminta penjelasan mengenai kebijakan tersebut. Menurutnya pemerintah perlu memastikan kebijakan itu tidak mengubah kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Isu pelibatan unsur TNI dalam pengawasan pajak mencuat usai adanya surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-8-PJ-2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dalam surat edaran tersebut tertulis adanya keterlibatan unsur TNI dan Polri dalam hal pengawasan pajak. Menurut penjelasan DJP, kehadiran Babinsa, Babin Kamtibnas maupun perangkat desa sebatas mendukung koordinasi di wilayah apabila diperlukan. Praktik tersebut selama ini telah dilakukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan. DJP juga menegaskan surat edaran tersebut tidak memberikan kewenangan baru kepada petugas pajak dan tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Juli Suwarto dan Kerut Sumadias melaporkan. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak DJP memberikan penjelasan terkait pelibatan TNI dan Polri dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak yang belakangan menjadi sorotan. DJP menegaskan keterlibatan aparat hanya sebatas koordinasi dan pembangunan jejaring informasi di lapangan, bukan untuk melakukan penagihan atau intimidasi kepada masyarakat. Merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memberikan klarifikasi terkait surat edaran nomor 8/CP/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang menjadi sorotan publik. Dalam keterangannya pada Selasa 21 Juli, Bimo menegaskan bahwa keterlibatan Babinsa dan Babin Kamtibnas dalam aturan tersebut hanya bertujuan membangun jejaring informasi serta memperkuat koordinasi di tingkat daerah. Bimo mengatakan ketentuan tersebut merupakan aturan internal DJP yang telah berlaku sejak 2020 dan hanya disempurnakan melalui surat edaran nomor
SE-8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. BIMO memastikan baik TNI maupun Polri tidak memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atau pemungutan pajak. Lebih lanjut, BIMO menambahkan DJP saat ini lebih mengandalkan sistem digital dalam melakukan pengawasan kepatuhan wajib pajak. BIMO pun menghimbau agar isu mengenai Babinsa mengawasi wajib pajak tidak perlu dipolemikkan atau digoreng sedemikian rupa. Sekali lagi, ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikkan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Izin, jadi itu Pak Menteri. Keterlibatan TNI Polri dalam kegiatan pengawasan wajib pajak tertuang dalam surat edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-8/PJ/2026 tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak. Surat edaran ini ditetapkan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta pada 15 Juli 2026. Dalam surat edaran itu, unsur TNI dan Polri yang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan adalah Bintara Pembina Desa Babinsa serta Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtibnas. Juli Suwarti dan Ketut Sumadias melaporkan. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.